Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami al-Akhbar karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini kita memasuki al-hadis as-sabi' wa thalathun, yaitu hadis yang ke-37. Al-bay'ani bil khiyar, yaitu tentang jual beli dengan hak khiyar. Jual beli dengan hak khiyar. Khiyar secara bahasa artinya adalah memilih. Memilih. Apa yang dimaksud memilih di sini? Yaitu hak yang dimiliki oleh orang yang bertransaksi. Ya, baik si penjual ataupun si pembeli. Biasa kan kita dalam kehidupan di dunia ini tidak lepas dari yang namanya transaksi jual beli. Dan jual beli dalam Islam itu disyaratkan keridhaan. Adanya keridhaan, kepuasan, tidak ada penyesalan di belakangnya. Maka ada hak khiyar, hak yang dimiliki oleh orang yang bertransaksi, apakah dia selaku pembeli ataukah dia selaku penjual. Memilih apa? Memilih antara melanjutkan transaksinya, ya diteruskan transaksinya, ataukah membatalkannya. Dia nggak jadi, ya dibatalkan akadnya, nggak jadi beli atau nggak jadi jual. Kan bisa saja terjadi ya. Ya. Ini yang dimaksud dengan al-bay'ani bil khiyar. Ini hal yang dibolehkan syariat, ya. Apalagi kalau adanya sebab, misalnya si pembeli merasa dicurangi atau dia dapati barang yang dia beli ada cacat, sementara tidak dijelaskan oleh si penjual, atau memang ada persyaratan yang disepakati. Misalnya kalau beli barang second biasanya ya, motor second, mobil second atau apalah, dia bilang saya coba dulu ya 3 hari, kalau nggak ada kendala maka transaksi dilanjutkan, tapi kalau ada kendala ya maaf nggak jadi. Nah, ini namanya khiyar syarat. Jelas ya? Jadi ini adanya hak khiyar menunjukkan keindahan syariat Islam, ya. Nah, jadi kalau seseorang membeli barang kemudian dia dapati ada cacat pada barang yang telah dia beli, maka dia memiliki hak, namanya hak khiyar, ya, mengembalikan barang atau menukarnya. Berarti apa yang tertulis di nota
ya, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, ini sebetulnya menyalahi ketentuan syariat, ya, menyalahi apa yang dibahas disebut dengan hak khiyar. Kita baca hadisnya. Al-Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Muttafaqun alaih. Hadisnya dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar. Iya. Hak khiyar. Tadi yang kita sudah jelaskan definisi khiyar. Ma lam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, apabila keduanya baik si penjual ataupun si pembeli berlaku jujur, wa bayyana, dan keduanya terus terang, tidak ada yang diumpet-umpetin, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi transaksi jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama, tapi sebaliknya, kalau keduanya berlaku dusta, ada kebohongan, ada ketidakjujuran, wa katama, saling menutupi, saling menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, niscaya akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka berdua. Muttafaqun alaih. Hadisnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan dalam hadis ini adalah khiyarul majlis. Khiyarul majlis, karena dikatakan malam yatafarraqa. Ya, kedua belah pihak, baik pembeli ataupun penjual, dua-duanya memiliki hak yang sama. Hak yang sama antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya, selama di majelis akad. Kalau di toko, ya selama keduanya masih ada di toko. Kalau di pasar, ya selama masih ada di pasar. Atau transaksinya di kantor, ya selama keduanya masih ada di ruangan tersebut. Yang jelas selama berada di majelis akad. Ini disebut khiyarul majlis. Ya, kedua-duanya punya hak. Misalnya si penjual, oh maaf ya nggak jadi jual deh, karena tiba-tiba saya dapat WA atau dapat informasi demikian dengan alasan pokoknya saya nggak jadi jual. Maka pembeli nggak boleh maksa. Gimana sih? Ya saya udah siapin duitnya nih. Ya, marah-marah gitu. Atau sebaliknya, pembeli udah cocok harga, udah siap dibawa barang, udah tinggal bungkus, tiba-tiba dapat telepon atau dapat informasi atau dapat berita, misalnya terkait dengan uang yang harusnya ingin dibelanjakan barang tersebut, ternyata ada kepentingan yang lebih urgent. Akhirnya dikatakan maaf, ternyata saya nggak jadi beli. Ya, kenapa? Nah, disebutkan alasannya. Nah, ini penjual jangan marah-marah, gimana sih? Nggak jadi beli? Ya, udah tinggal transaksi doang, udah tinggal gesek atau udah tinggal serah terima barang. Nah, itu namanya khiyarul majlis. Ya, khiyarul majlis. Nah, hak khiyar ini berarti selama belum beranjak dari lokasi akad, dari tempat transaksi, sehingga nggak boleh seseorang pengen cepet-cepet meninggalkan tempat transaksi
Kenapa? Karena khawatir dibatalkan transaksinya, gitu ya. Apalagi kalau kebetulan yang melayani di toko itu anak buahnya atau anaknya, ya, yang nggak mengerti harga atau yang nggak mengerti sesuatu akad atau misalnya yang hal sebab lain. Wah, ini mumpung yang jaga bukan si empunya, ayo cepet-cepet bayar aja terus kita pulang, sehingga dia nggak punya hak khiyar. Nah, ini nggak boleh juga, iya, karena dia ingin mengambil keuntungan dari kondisi akad tersebut. Jadi haram meninggalkan majlis, haram meninggalkan tempat transaksi kalau tujuannya karena khawatir terjadinya pembatalan. Ya, ini disebutkan dalam sebuah hadis dalam riwayat yang lain dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa illa an takuna safqata khiyarin wa la yahillu lahu ay yufariqa sahibahu khasyata ay yastaqilahu. Kata Nabi SAW, dan diharamkan, ya, wala yahillu lahu, tidak halal, ya, nggak boleh salah seorang di antara mereka meninggalkan majelis, meninggalkan rekannya cepat-cepat. Kenapa? Karena khawatir gagal, khawatir batal, gitu ya. Nah, berkata penulis Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadzal haditsu aslun fi bayanil muamalatin nafi'ah wal muamalatid dharah wa anna al-fasila bainan naw'ain as-sidq wal bayan. Hadis ini merupakan aslun, pondasi, dasar, pijakan, ya, fi bayanil muamalat an-nafi'ah, tentang penjelasan muamalah yang bermanfaat. Berarti ada muamalah yang membawa manfaat dan ada muamalah yang memudaratkan. Ya. Jadi ini kitab Bahjatul Qulubil Abrar, sebagaimana kita sudah sebutkan di awal dulu bahwa hadis-hadis yang dimuat oleh penulis ini merupakan dalil pokok dalam seluruh pembahasan sisi ilmu agama. Iya. Misalnya dalam bab niat, maka hadis yang menjadi landasan utama adalah hadis pertama dan kedua. Kita sudah bahas. Misalnya mau berbicara tentang takdir, ya, ini masalah akidah, ada juga di kitab ini. Dan hadis yang menjadi landasan utama terkait dengan pembahasan takdir adalah hadis Nabi SAW, misalnya di nomor 9, kullu syai'in biqadar hatta al-ajz wal kais. Segala sesuatu di alam ini sudah ditakdirkan, udah ada ketentuan takdirnya, bahkan sampai dalam masalah kelemahan, ya, kecerdasan, yang satu pinter, yang satu tidak, yang satu kuat, yang satu lemah. Nabi katakan apa? Kullu syai' biqadar, semua itu sudah ada takdirnya. Nah, ini kan hadis berbicara tentang takdir, dimuat di kitab ini di nomor 9. Nah, tentang masalah dakwah juga disebutkan, yang menjadi pondasi atau landasan utama hadisnya atau dalilnya terkait dengan dakwah adalah hadis yang ke-10, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang berdakwah mengajak kepada petunjuk, ya, dakwahnya mengajak kepada kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, ya. Dan sebaliknya, kalau dakwahnya kepada kesesatan, penyimpangan, kebid'ahan, maka dia akan menanggung dosa sebanyak orang yang dia sesatkan. Nah, ini dimuat di kitab ini hadis yang ke-10. Nah, sekarang hadis yang ke-37 ini terkait dengan muamalah, ya, terkait dengan
muamalah. Iya. Apa di antara landasan dalam muamalah? Yaitu hadis ini. Jadi kata Syekh, hadzal haditsu aslun fi bayanil muamalatin nafi'ah wal darah wa anna al-fasila bainan naw'ain as-sidq wal bayan. Jadi hadis ini merupakan pokok dalam penjelasan tentang muamalah yang bermanfaat dan muamalah yang bermudarat. Adapun yang menjadi pembatas di antara keduanya, mana yang membawa manfaat dan mana yang membawa mudarat adalah tergantung dari as-sidq, kejujuran dalam bertransaksi, apakah dia selaku penjual maupun pembeli. Wal bayan, dan keterbukaan, dia jelaskan kondisi barang, kondisi harga, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, pokoknya terus terang, ya. Faman sadaqa fi muamalatihi wa bayyana jami'a ma tatawaqqafu alayhi al-muamalah min al-awsaf al-maqsudah wa min al-uyun wan naqs, fa hadhihi muamalatun nafi'atun fil ajil bimtithali amrillahi wa rasulih wassalamati min al-ithmi wa binuzulil barakati fi muamalatihi. Maka barang siapa yang jujur dalam muamalahnya, dia mau menjelaskan apapun, setiap informasi yang dibutuhkan, ya, oleh kedua belah pihak, menjelaskan sifat-sifat barang yang diinginkan. Saya mau yang speknya seperti ini, kalau ada perincian spek barang, terus menjelaskan kekurangan barang, ya, maka ini adalah muamalah yang bermanfaat, membawa manfaat di dunia, ya. Jadi manfaatnya bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat. Adapun di dunia, dia mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya yang menyuruh untuk berlaku jujur. Allah dan Rasulnya yang memerintahkan untuk terus terang, nggak boleh menutupi, nggak boleh mencurangi, iya. Wassalamati minal ithmi, dan juga dia terbebas dari dosa, nggak kena dosa. Wa binuzulil barakati fi muamalatihi, dan akan turunlah keberkahan. Nah, ini yang dicari, ya, bukan pengen mencari keuntungan sebesar-besarnya, tapi yang kita prioritaskan adalah keberkahan. Apa sih barokah itu? Barokah itu kan al-khairul katsir ats-tsabit, ya, kebaikan yang banyak dan bertambah, langgeng lagi, enggak berkurang, cenderung bertambah. Nah, itulah barokah, ya. Dan kalau keberkahan dicabut, ya, rugilah pelakunya di dunia dan di akhirat, ya. Nah, wa fil ajilati bihusuli thawab wassalamati minal iqab. Adapun manfaat di akhirat, dia akan mendapatkan pahala dari transaksinya itu, ya, dan dia selamat dari azab, ya, tidak kena siksa, ya. Nah, jadi jangan dikira masalah muamalah ini masalah duniawi terus tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Ada, ya. Nah, apalagi Nabi SAW menyebutkan kondisi ketika seseorang dibangkitkan di padang mahsyar, itu kan diantaranya adalah tergantung dari amalan, iya. Jadi disebutkan ada kondisi muslim tapi dia pelaku maksiat, pelaku dosa, ya. Misalnya seorang suami punya 2 istri tapi dia hanya condong kepada salah satu seorang istri saja. Nah, itu nanti akan dibangkitkan dalam kondisi gimana? Syikkuh ma'il, miring sebelah. Nah, di sini disebutkan, ya, para pedagang akan dibangkitkan, kata Nabi, inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamah fujjara. Para pedagang di hari kiamat nanti itu akan dikumpulkan di padang mahsyar fujjar, sebagai orang-orang yang
berdosa. Ya, orang-orang yang fujar, pelaku dosa. Illa man ittaqa, kecuali pedagang yang bertakwa, wa barra, pedagang yang berbuat baik, wa sadaq, dan pedagang yang bersikap jujur. Ya. Nah, jadi inilah pentingnya sikap jujur dalam segala hal, termasuk jujur dalam jual beli. Ya, jujur dalam jual beli ini merupakan sebab turunnya keberkahan, ya, dan keuntungan yang didapatkan itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, kalau Anda seorang pedagang, berusahalah untuk menjadi pedagang yang jujur. Ya. Kalau barang yang Anda jual ada cacatnya, jelaskan. Apa kekurangannya? Harus Anda sampaikan kepada calon pembeli. Iya. Kalau Anda ingin menjelaskan kelebihan-kelebihan yang ada pada barang yang Anda jual, maka jelaskan juga kelebihan itu dengan jujur. Iya, jangan menjelaskan satu kelebihan barang yang Anda jual yang tidak ada pada barang tersebut hanya karena agar si pembeli jadi beli. Wah, ini kelebihannya begini, padahal nggak ada. Hati-hati, ya. Misalnya jual kambing, ya dijelaskan, wah ini kambing ini kelebihannya banyak susunya, ya kebetulan ini kambing etawa, katanya kamu pengen minum susu kambing segar, nah, ini menghasilkan banyak susu, ya padahal ternyata tidak demikian keadaannya. Ya, begitu juga misalnya kalau ada cacat, misalnya nih kambing sakit, ini dijelaskan. Ya kenapa saya kasih harga murah, karena kondisi kambing ini nggak fit, nggak sehat, dia ada sakit tertentu yang butuh perawatan, tapi nggak termasuk parah. Ini dijelaskan, begitu ya. Nah, begitu juga selaku pembeli, ya. Jadi yang dituntut untuk berlaku jujur itu bukan penjual, pembeli juga harus jujur. Ya, jujur dalam transaksinya. Misalnya dia membeli tanah, terus dia berpikir gimana supaya dapat harga murah. Ya dia lihat, wah ini yang jual kelihatannya orang yang komitmen terhadap agama, Pak Haji misalnya, nampak keistiqomahannya, semangatnya dalam agama. Akhirnya dibilang, udahlah mau turunin harga yang per meternya. Kenapa? Karena ini saya beli tanah niatnya buat bangun masjid, atau buat bangun musola, atau buat bangun rumah yatim, atau untuk hal-hal yang seperti itu. Akhirnya si penjual, ya sudahlah, kalau emang untuk kayak seperti itu, apalagi buat bangun rumah anak yatim atau bikin rumah tahfidz, apalagi buat bangun masjid, saya kasih harga murah. Ya, begitu selesai transaksi, nggak dibangun-bangun, ya, sampai pada akhirnya nggak jadi. Iya, malah dibangun rumah atau dibangun toko, ya. Nah ini dosa dia, ya, dosa dia telah berlaku zalim. Kenapa? Karena si menjual nggak mungkin dia ngasih harga segitu, ya, kalau dia tahu untuk bangun rumah atau toko. Selanjutnya kata penulis Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa man kadzaba wa katama al-uyub wa ma fil uqud alayhi min as-sifat fa huwa ma'a ithmihi muamalatuhu mamhuqatul barakah. Sebaliknya, kalau tadi keutamaan jujur, sekarang sebaliknya, siapa yang berdusta dan menyembunyikan cacat, ya, dia tidak menjelaskan keadaan sifat barang yang itu padahal bisa mempengaruhi harga, tapi dia nggak jujur, ya, dusta.
fahuwa ma'a ismihi muamalatuhu mamhuqatul barakah. Maka seiring dengan dosa, muamalahnya jadi muamalah yang berdosa. Iya, maka keberkahannya pun akan terhapus darinya. Iya, terhapus keberkahan. Makanya kok duit banyak, keuntungan besar, tapi ada aja anak sakit lah. Iya, duit tuh nggak kumpul-kumpul. Ya, banyak masalah keuangan. Nah, ini bisa jadi karena apa? Keberkahan dari jual belimu dihapus, dicabut oleh Allah. Wa mata nuzi'at al-barakatu minal muamalati khasira sahibuha dunyahu wa ukhrah. Dan ketika keberkahan itu dicabut dari sebuah muamalah, maka rugilah pelakunya di dunia dan akhirat. Ya, jadi disinilah yang harus kita fokuskan dalam setiap kegiatan termasuk muamalah duniawi, yaitu yang kita cari adalah keberkahan. Ya, makanya di antara doa kunut witir, wa barikli fima a'tait, minta agar apapun yang sudah Allah berikan ke kita agar diberkahi. Kenapa? Karena apa yang Allah berikan, apapun itu, apakah harta, anak, jabatan, apapun dari berbagai kenikmatan dunia, tapi termasuk ilmu, kalau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tidak banyak mendatangkan kebaikan. Wa yustadallu bihadzal asli ala tahrimi tadlis wa ikhfa'il uyub wa tahrimil ghish wal bakhsi fil mawazin wal makayil wal zar' wa ghairiha fa innaha minal kadhib wal kitman. Dengan dasar ini maka diharamkanlah tadlis. Tadlis, apa itu tadlis? Pemalsuan, atau bahasa kerennya kamuflase. Ya, kamuflase barang. Ini tadlis tidak lepas dari dua model. Model yang pertama, dia menutupi aib, menutupi kekurangan yang ada pada barang, ditutupi supaya nggak kelihatan. Atau yang kedua, dia memperindah barang yang dia jual, dia poles sedemikian rupa supaya mendongkrak harga lebih tinggi. Nah, ini namanya tadlis. Iya. Kali yang pertama, dia tutupi kekurangannya, ada aibnya, ada cacatnya, tapi dia tutupi, dia sembunyikan. Ya, ini misalnya kalau jual barang di sebuah peti atau box, apakah itu buah-buahan atau apa, ya. Nah, di bagian atas, bagian luar diletakkan barang-barang yang bagus, yang menarik minat pembeli. Padahal kalau diperiksa ke dalam, ternyata bawahnya jelek, nggak seperti yang di atas. Nah, ini tadlis ini, ya. Nah, atau jenis yang kedua yaitu memperindah barang, dia poles sedemikian rupa. Misalnya mau jual mobil, dicat dulu lah, ya, atau dikasih apa, ya, supaya bagus tampilannya, mengkilat, ya. Tapi ternyata ketika ada yang beli, baru dipakai seminggu, 2 minggu, kok catnya udah pudar ya, iya, catnya udah pudar. Wah, ini tadlis. Atau misalnya baru dipakai seminggu atau 2 minggu, ternyata kok mogok, gampang mogok. Awal-awal aja enak, begitu dibawa ke bengkel, wah, ini spare partnya abal-abal ini, ya, emang kuatnya cuma sekian. Iya, spare part yang murahan, yang memang sifatnya cuma untuk sementara. Nah, ini bentuk tadlis, ya, diharamkan. Nah, si pembeli itu punya hak khiyar, namanya khiyar tadlis. Jelas ya? Ini dimaksud tahrimut tadlis. Wa ikhfa'il uyub, menyembunyikan aib. Nah, ini namanya khiyarul aib. Khiyarul aib. Apa bedanya dengan tadlis? Kalau tadlis itu ada unsur kesengajaan, emang sengaja dia umpetin,
dia tutupi, dia poles, dia perindah. Itu tadlis, ada unsur kesengajaan. Kalau aib, khiyarul aib ini nggak ada unsur kesengajaan. Penjual nggak tahu kalau barang yang dia jual ternyata ada cacatnya, karena nggak mungkin dia harus periksa satu persatu barang yang dia jual. Misalnya dia agen besar, ya, produksinya banyak, ya, atau misalnya pakaian atau apapun, nggak mungkin dia periksa satu-satu. Ya, ternyata ada barang yang dia jual, begitu dibeli, ya, banyak lagi belinya, dibawa ke rumah, begitu diperiksa, oh kok ini yang saya beli ada robeknya nih, ya, ada robek, ada warnanya yang pudar, atau ada jahitannya yang lepas, ya. Nah, ini namanya khiyarul aib. Khiyarul aib. Sama, si pembeli juga punya hak untuk komplain, memilih salah satu dari ketiga hal. Pertama, dia kembalikan barangnya, ya, walaupun itu sudah dia beli, ya, saya nggak jadi beli, mana uangnya, ya. Nah, jangan si penjual mengatakan lo nggak bisa dibalikin gitu. Itu kan ada notanya tertulis barang yang udah dibeli nggak boleh dikembalikan. Ini syarat yang batil, syarat yang nggak sah. Karena setiap persyaratan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah nggak sah. Ya, nah, maka balikan aja, gitu ya. Ya udah nih uangnya, sini barangnya. Atau kemungkinan yang kedua, nggak enak lah kalau dibalikin terus duit dipinta. Apalagi ini udah berlangsung 2 atau 3 hari. Kita sih pas pulang nggak langsung periksain, ya, pas mau dipakai baru ketahuan. Ya, datang ke toko komplain. Ya, misalnya dia nggak mau kembalikan, ya sudah, saya minta kompensasi aja lah, ganti rugi. Nah, ini diistilahkan dengan al-arsh. Al-arsh. Jadi selisih harganya berapa kira-kira? Ini ada cacatnya kan, kalau kondisinya normal sekian. Ya, diperkirakan, ya sudah, saya kurangi, ini ganti ruginya sebagai kompensasi tadi. Ini boleh. Atau kemungkinan ketiga, ya sudahlah, diterima aja karena memang kita nggak mau ribut, ya, kita lebih menjaga ukhuwah, ya sudah. Iya, ini juga mungkin kesalahan kita karena kita nggak teliti, kurang memeriksa, ya, akhirnya dilanjutkan transaksi tanpa mengembalikan barang. Itu juga hak si pembeli. Pokoknya kalau dia mengalami hal seperti itu yang disebut dengan khiyarul aib, setelah dia beli barang ada cacatnya, dia boleh memilih salah satu dari ketiga hal tadi. Jadi setelah penulis menjelaskan tentang hak khiyar, kemudian harus jujur dan terus terang menjelaskan kondisi barang, terbuka terkait dengan transaksinya, termasuk juga terkait dengan harga. Beliau selanjutnya menyebutkan, ya, berdasarkan hal ini, yaitu diharamkan tadlis. Tadi kita sudah sebut tadlis, kamuflase barang, adanya pemalsuan. Begitu juga ikhfaul uyub, menyembunyikan aib. Nama khiyarnya khiyarul aib. Apa perbedaan tadlis dengan aib? Kalau tadlis ada unsur kesengajaan, emang dia tutupi itu cacat. Kalau aib nggak ada unsur kesengajaan, ya, si penjual nggak tahu kalau ternyata barang yang dia jual ada cacatnya, dan dia tidak berdosa karena ketidaktahuannya. Namun si pembeli dia punya hak salah satu dari ketiga hal. Yang pertama, dia kembalikan dan diambil duitnya. Yang kedua, dia minta kompensasi selisih harga yang nggak ada aibnya dengan yang ada cacatnya, tergantung kondisi cacatnya, ya, parah atau tidak. Atau kemungkinan yang ketiga, ya sudahlah, diikhlaskan saja, dia ridho saja dengan harga segitu, toh selisihnya nggak terlalu jauh dan cacatnya juga tidak mempengaruhi penggunaan barang tersebut. Naam. Selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa tahrimil gish. Wa tahrimil gish, dan diharamkan al-gish. Al-gish itu menipu, ya. Menipu. Kalau
nipu nggak boleh, jelas haram dalam segala hal. Ya, apakah dalam hal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, pokoknya dalam muamalah apapun. Iya. Seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balala. Rasulullah SAW pernah melewati tumpukan makanan yang sedang dijual, terus Nabi memasukkan tangannya ke dalam dan beliau dapati ada yang basah. Iya, maksudnya yang di atasnya bagus, di bawahnya rusak. Iya. Terus Nabi tanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini? Ya, sebagai bentuk pengingkaran pertanyaannya ya. Asabathu sama ya Rasulullah. Oh, ini kehujanan ya Rasulullah. Afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahun nas? Kenapa enggak ditaruh di bagian atas supaya pembeli tahu? Lalu di akhir hadis Nabi bilang apa? Man ghasya falaysa minni. Ya, ini termasuk gish, dan siapa yang menipu dia bukan termasuk golongan kami. Ya, sama seperti hadis yang sering kita dengar, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat gish, berlaku curang pada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Ini cukup sebagai ancaman ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal makru wal khida'u finnar. Orang yang suka membuat makar dan orang yang menipu itu diancam dengan finnar, di dalam neraka. Kemudian kata beliau, wal bakhsi fil mawazin wal makayil wal zar' wa ghairiha. Diharamkan juga curang dalam timbangan, takaran dan ukuran. Kalau timbangan kilogram ya, ons, kilogram. Kalau takaran seliter, 2 liter, 3 liter. Kalau ukuran semeter, 2 meter, 3 meter, begitu. Nah, ini nggak boleh curang. Iya. Orang yang curang dalam hal seperti ini itu bisa disebut dengan tatfif, ya, yang diancam dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Diancam dengan wail. Wail ini kalimat ancaman, ya, ancaman yang mengerikan aja. Nggak tahu kenapa, karena nggak diketahui. Ya, pokoknya kecelakaan dan kebinasaan. Apa itu bentuk kebinasaannya? Dirahasiakan oleh Allah. Nggak tahu, hanya Allah yang tahu kebinasaan yang pantas untuk pelakunya apa. Ya. Siapa yang diancam dengan wail? Al-mutaffifin. Nah, al-mutaffifin itu dari kata at-tatfif. Apa itu? Ukuran kurang dari segenggam. Iya, ukuran kurang dari segenggam itu namanya tatfif. Iya. Jadi curangnya cuma sedikit. Iya, curangnya cuma sedikit. Ini saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana lagi kalau curangnya dalam jumlah yang besar? Tapi emang biasanya penjual ya, itu kalau berlaku curang ya sedikit. Kenapa? Karena kalau curangnya banyak itu ketahuan, ya, ketahuan. Nah, dia akan mengurangi sedikit. Tapi kalau banyak yang beli sedikit, jadinya banyak juga. Ya. Nah, itu tatfif, ngurangi sedikit sehingga samar bagi si pembeli. Dia merasa nggak ditipu. Ya, kecuali kalau dia mau cross check lagi dengan timbangan di rumahnya. Ya, kalau ternyata dia dapat selisihnya lumayan, itu punya hak khiyar. Ya, hak khiyar juga. Nah, jadi Allah ancam dengan wail, ya, orang yang melakukan kecurangan dalam hal takaran, timbangan dan ukuran tadi. Jangan dianggap remeh ya. Wa kadzalika tahrimin najash wal khida' fil muamalat wa talakil jalab libai'ihim aw yashtari minhum. Demikian pula berdasarkan hadis ini diharamkan berlaku najash. Najash ini istilah
menaikkan harga barang oleh orang yang tidak niat untuk membeli, cuma untuk mengelabui pembeli yang lain. Ini biasanya terjadi di pelelangan, ya. Misal ada seorang penjual, dia buka harga 5 juta. Ini baru buka, ya. Buka harga belum ditetapkan. Ya, dicari yang paling berani dengan harga tertinggi. Akhirnya ada pembeli pertama menawar 5.100.000. Ya. Kemudian di sana ada lagi yang nawar 5.500.000. Ya, terus ayo siapa lagi yang berani? Sampai ketika sudah ada pembeli dengan harga yang cukup tinggi, ya, tiba-tiba ada orang yang melakukan najas. Jadi dia sengaja pura-pura nawar dengan harga yang tinggi, ya. Misalnya tadi ada yang berani 5,7, terus kelihatannya nggak ada lagi. Nah, orang ini berani, saya berani 6 juta, padahal dia nggak niat, ya, cuma untuk menipu pembeli yang lain. Yang tadi sudah 5,7, oh ternyata ini berani 6. Ya sudah, kalau gitu saya naikkan lagi 6,2. Nah, sudah petuk palu, ya sudah 6,2 terjual, gitu ya. Nah, yang nawar 6 juta tadi sebetulnya nggak niat beli. Ini cuma permainan saja, ya. Dia sudah kerjasama dengan si penjual, dan biasanya itu sudah diperhitungkan oleh mereka, ya. Kalau sudah sampai harga sekian, sudah, ya, jangan lagi melakukan najis, jangan lagi ditawar. Nanti bisa jadi pembeli itu nggak jadi beli, akhirnya kita kehilangan, nggak dapat pembeli. Nah, ini namanya najis. Yang tujuannya apa? Meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dan merugikan pihak si pembeli. Iya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, makanya orang yang melakukan najis ini termasuk pemakan riba, ya, dianggap dia melakukan atau memakan harta riba dan khianat. Iya. Wal khida fil muamalat wa talaqqil jalab li bai'ihim aw yashtari minhum. Hak khiyar juga ditetapkan bagi orang yang tertipu atau seseorang yang menjual sebelum tiba di pasar. Ini namanya khiyarul ghaban, ya. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ini yang dapat kita bahas dari hadis yang ke-37. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.